Halo anak-anakku sekalian, perkenalkan, nama saya Kak Anwar. Baik, Kak Anwar akan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, marilah kita berdoa dahulu ya. Nanti ikuti tulisan yang ada di layar kalian masing-masing dan akan dibantu oleh Kak Anwar. Baik, semuanya tabuk sikap. Saya siap. Khusyu'an, tumakninatan, du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa dan selanjutnya adalah pembelajaran yang akan kita pelajari. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang sikap jujur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu Nabi Muhammad? Adakah yang tahu? Ya, pintar sekali. Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir. Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang penutup para nabi. Nabi yang sangat jujur dan sangat baik serta lembut tutur katanya. Baik. Yang akan kita bahas hari ini itu adalah terkait sifat jujurnya Nabi Muhammad. Apa sih itu jujur? Apa yuk? Alhamdulillah, pintar sekali. Jujur itu adalah berkata dan berbuat sesuai dengan kenyataan. Itu namanya jujur. Misalkan kita ngomong ke ibu, Bu, aku tuku terasi. Terus aku njaluk duit. Terus dikasih uang sama ibu kalian. Setelah itu kalian ke warung, iya benar beli terasi. Nah, itu namanya jujur. Beda lagi kalau misalkan, Bu, aku tuku terasi. Ternyata ke warung ngelihat coklat, ngelihat jajan, yang dibeli malah jajan. Nah, itu namanya bukan jujur. Itu namanya bohong. Nah, seperti itu. Baik, perilaku terpuji. Jujur itu adalah termasuk perilaku yang terpuji atau yang baik. Jadi jujur itu adalah merupakan perbuatan yang baik dan disukai orang. Orang jujur itu di mana-mana pasti disukai orang. Kenapa? Karena orang lain jadi percaya. Apa yang dikatakan dia selalu jujur, selalu benar. Kalau ditakoni, dalan nang Malang nandi, rono ngidul. Nah, dipercaya. Terus kalau dimintai tolong apa-apa, dikasih amanah atau dikasih apapun itu, mesti dia itu selalu jujur, nggak pernah curang. Jadi orang lain jadi percaya, jadi suka. Seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad. Sejak kecil Nabi Muhammad itu sifatnya itu jujur.
Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur. Kenapa? Karena kalau beliau berdagang itu seperti ini. Ayo beli, ayo dibeli. Saya belinya itu 2000, tapi saya ngambil untung 500. Jadi saya jual 2500. Nah, begitu kalau dagang Nabi Muhammad itu. Dan tidak terlalu mahal kalau berdagang, jadi disukai orang. Akhirnya payu dan banyak orang yang suka. Selain menjadi pedagang yang jujur, juga Nabi Muhammad itu adalah pemimpin yang jujur juga sama. Jadi kalau apa-apa itu, kalau memutuskan sesuatu itu pasti dengan jujur, tanpa ada sogokan atau tanpa ada imbalan seperti itu. Gak memihak orang lain, jujur dan bijaksana itu namanya. Karena kejujurannya Nabi Muhammad itu diberi gelar oleh orang-orang sekitarnya atau oleh lingkungannya, yaitu Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Al-Amin itu adalah orang yang dapat dipercaya. Jadi Al-Amin itu bahasa Arab, artinya orang yang dapat dipercaya. Nabi Muhammad itu menyarankan atau menyuruh kita untuk selalu berkata jujur. Kenapa kok selalu berkata jujur? Karena berkata jujur itu baik, seperti itu. Jujur itu kepada siapapun, apalagi kepada diri sendiri. Kalau kita contoh kalau jujur kepada diri sendiri, kita itu nggak malu pada diri kita harus pede. Jadi harus jujur. Aku iso iki. Nah, temenan iso. Jangan aku iso iki ternyata nggak iso. Nah, itu namanya kurang jujur. Jujur kepada Allah itu yang paling penting. Kenapa? Karena Allah itu Maha tahu. Kalau meskipun kalian membohongi Allah itu tahu. Allah itu tahu apa yang ada dalam isi hati kita. Terus jujur kepada orang tua, itu tadi seperti yang Pak Anwar bilang tadi, minta uang beli terasi ternyata beli yang lain. Kalau orang yang jujur atau anak yang jujur itu, kalau beli terasi ya beli terasi, pulangnya ya membawa terasi, bukan bawa jajan, bukan bawa coklat. Nah, seperti itu ya. Kepada guru juga sama. Kalau ditanya, ayo siapa yang sudah mengerjakan PR? Ngacung kabeh jeret. Padahal pas dilihat lah kok suci, kosong semua. Nah, itu namanya nggak jujur. Terus kalau misalkan ditanya, kenapa terlambat? Ban saya bocor pak, adik saya rewel pak. Terus seragam saya ketelisut pak. Padahal dia itu terlambat karena kebanyakan main game, bangunnya lama. Nah, itu tidak jujur. Tapi kalau anak yang jujur, kenapa terlambat? Itu pak, saya belum sarapan pak, tadi bangunnya telat pak. Itu yang baik. Pastinya nggak mungkin dimarahi guru ya, tapi jangan dibiasakan terlambat ya, seperti itu. Orang yang jujur itu pasti disayang Allah dan disayang sama orang, pasti itu, apalagi orang tua kita. Jadi jujur itu akan membawa kepada kebaikan. Kenapa? Karena positif. Orang yang jujur itu nggak pernah nggak bisa tidur. Kalau orang yang jujur pasti bisa tidur. Nggak pernah mikir apa-apa. Kalau orang yang selalu curang itu pasti berpikir atau jarang bisa tidur. Kenapa? Karena berpikir gimana caranya curang. Terus takut. Kenapa? Karena kebanyakan dosa. Kalau orang yang curang atau suka bohong itu ya. Jadi biasakanlah kalian ketika dimanapun itu berada harus jujur, pintar ya. Dan orang yang
jujur itu insya Allah akan mudah atau dimudahkan oleh Allah masuk surga. Nah, di sini Nabi Muhammad sampai bersabda, Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Yang artinya, sesungguhnya kejujuran itu membawa kebaikan dan kebaikan akan membawa kepada surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini hadis sahih. Hadis sahih itu kuat hadisnya ya. Jadi di hadis ini Nabi Muhammad menegaskan sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Jadi segala sesuatu kalau dilakukan dengan jujur, insya Allah baik. Karena apa? Karena ya itu tadi sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, kepada segala sesuatu yang membawa kepada kebaikan itu pasti disukai orang lain, disukai Allah. Siapapun pasti suka. Kenapa? Karena hasilnya positif. Karena diawali dengan hal positif, jadi hasilnya positif. Terus kalau sudah baik, insya Allah akan mengantarkan kepada surga. Siapa yang gak mau masuk surga? Kalian mau masuk surga semuanya? Siapa yang mau surga, Acung? Ya, semuanya mau toh? Pasti Pak Nur juga mau dong kalau mau masuk surga. Jadi kalau kalian mau masuk surga, dibiasakan harus jujur. Kenapa? Karena jujur itu adalah dasar atau pondasi. Kalau hidup kita sudah jujur dari awal, insya Allah kedepannya juga jujur atau baik. Dan apapun yang kita lakukan pasti akan mengantarkan kita kepada kebaikan kalau kita jujur dari awal. Nah, berikut ini itu adalah keuntungan perilaku jujur. Yang pertama itu adalah dicintai Allah. Allah sangat mencintai orang-orang yang jujur. Ya, kembali lagi ke Pak Anwar tadi penjelasannya. Karena Allah itu baik. Allah Maha baik. Jadi mencintai apa-apa yang baik. Jadi kalau jujur itu kan baik. Jadi Allah itu mencintai kebaikan, mencintai orang-orang yang jujur. Jadi seperti itu. Yang kedua, disayang sesama manusia. Semuanya pasti sayang. Hari kalau jujur, akhirnya banyak teman. Kalau tanya-tanya, wis takok iku are, takok are iku ae, are iku jujur, are iku pinter. Nah, nanti begitu, akhirnya banyak teman seperti itu. Sudah disayang, selanjutnya itu adalah dipercaya orang. Pastinya dipercaya ya. Selanjutnya hati menjadi tenang. Orang yang jujur itu pasti tenang. Kenapa? Karena gak pernah curang, karena gak pernah bohong. Ciri orang-orang yang tenang itu adalah gak banyak dosa. Apa itu ciri? Apa itu maksudnya gak banyak dosa? Ya selalu jujur. Coba kalau kita selalu berbohong, gak tenang, takutnya ketahuan, takutnya kalau orang yang curang juga sama, takutnya ketahuan, takutnya gini, takutnya gitu, wis gak tenang. Uripnya itu, hidupnya gak tenang. Selanjutnya mudah melakukan kebaikan. Kalau orang yang jujur itu pasti mudah. Kalau dimintai tolong, aku tolong iki yo, aku ganti penghapus, tolong siliono, disilii, dipinjemi, aku gak duwe pensil, disilii. Itu mudah melakukan kebaikan, suka menolong juga kalau orang yang jujur itu. Yang terakhir, di akhirat masuk surga, insya Allah masuk surga. Karena apa? Ya itu tuh di hadis tadi. Karena sesuatu yang baik pasti akan menuju atau mengantarkan kita kepada surga. Nah, ini yang bahaya. Sifat ini yang bahaya. Apa yang bahaya? Lawan katanya jujur, atau lawannya jujur itu apa? Ya, pinter. Bohong atau curang. Apa itu bohong?
Bohong itu adalah tidak mengatakan atau berbuat dengan sesuai kenyataan. Orang yang tidak jujur itu berarti kan baik apa tidak? Tidak baik. Segala sesuatu yang tidak baik pasti mengantarkan kepada mana? Ya, kepada neraka. Mau tak masuk neraka? Siapa yang mau masuk neraka, ngacung? Ya, pastinya nggak mau dong ya. Kenapa? Karena orang yang bohong itu selalu menyakiti orang lain. Dan itu kalau sudah menyakiti orang lain itu akan mendapat dosa. Dosa itu berakhir di neraka. Jadi seperti itu, orang yang bohong dan curang itu negatif, itu gak baik seperti itu. Karena ada suatu kisah di zaman dahulu, ini banyak versi ya, tapi Pak Anwar ngambil yang versi ini. Jadi ada si Fulan ya, si Fulan sedang menggembalakan domba atau sedang iseng lah di hutan ya. Terus dia merasa bosan, aduh bosan gini rek, kan apa-apa. Terus celing, ada ide dia. Yang ini wis, tak coba ya. Apa yang dilakukan menurut kalian? Nah, ini yang dilakukan. Si Fulan itu tiba-tiba teriak, tolong, tolong, tolong. Seketika itu orang-orang desa atau masyarakat di sana mendengar teriakan itu langsung menghampiri. Ada apa, ada apa, ada apa, ada apa. Terus setelah dihampiri, ternyata si Fulan malah ketawa. Hahaha begitu. Cekakak cekikik begitu. Malah ketawa terbahak-bahak. Wah, kalian kena tipu. Loh, opo? Bukan opo-opo katanya. Tolong. Tadi itu minta tolong karena apa? Karena ada singa. Seperti itu. Ternyata nggak ada. Dibohong masyarakat ternyata. Si Fulan malah ketawa jadi bahagia. Terus akhirnya, dasar, katanya masyarakat. Akhirnya kembali ke rumahnya masing-masing para masyarakat atau orang-orang. Terus kata si Fulan dalam hati, ternyata seru ya. Akhirnya si Fulan teriak lagi, tolong, ada singa, tolong, ada singa, tolong. Seketika itu masyarakat juga menghampiri lagi. Di singain, di singain. Ketawa lagi si Fulan. Kakak cekik gitu. Kena tipu maneh, jarang si Fulan. Terus masyarakat kesel, ancene gorotok ae, katanya gitu ke masyarakat. Terus ternyata ketagihan si Fulan itu. Si Fulan ketagihan, terus teriak lagi, tolong. Ternyata ketika dia berkata tolong itu, masyarakat gak pada datang. Kenapa? Karena sudah ditipu 2 kali. Gak usah wis, gak usah tak parani opo gorono si Fulan. Sok ini ditipu, ijono gak usah diparani. Akhirnya gak dipercaya sama orang lain. Ternyata yang ketiga ini ada singa beneran. Dan akhirnya si Fulan dimakan oleh singanya. Mati wis akhirnya si Fulan. Nah, itu adalah akibat dari berbohong. Akibat dari berbohong akhirnya tidak dipercaya orang lain. Makanya kita harus hati-hati ya. Seperti itu. Selanjutnya
kerugian bagi orang yang bohong atau curang. Yang pertama, dimurkai oleh Allah. Tahu dimurkai? Marah Allah. Kalau kepada orang yang curang atau bohong itu Allah marah. Oh, nggak suka Allah itu seperti itu. Nanti kalian suka dimarahi apa disayangi? Pastinya disayangi dong. Makanya harus jujur, nggak boleh bohong. Yang selanjutnya, hilangnya kepercayaan orang lain. Jadi orang lain nggak percaya, gak usah dicedeki, aku senengane goro, senengane curang. Karena apa yang dilakukan itu negatif. Jadi orang lain juga sama, negatif juga. Selanjutnya dibenci orang, sama tadi ya. Dibenci orang, akhirnya nggak dapat temen, hatinya menjadi gelisah, gak tenang. Karena apa? Kebanyakan dosa, katanya ini goro, akhirnya gak tenang. Wedi ketemon, seperti itu, wedi ketahuan, takut ketahuan. Yang terakhir, yang paling kita takutkan itu adalah masuk neraka, dilemparkan ke neraka. Kenapa? Karena kebanyakan dosa. Seperti itu ya teman-teman. Ya, anak-anakku sekalian seperti itu. Baik, hari ini kita sudah belajar tentang sifat jujur dan sifat bohong. Sekarang kalian pilih mana? Ayo. Pilih nomor 1 atau nomor 2? Ya, nomor 1 dong. Karena apa? Karena kita semua mau masuk surga. Jadi kita harus jujur seperti itu ya. Baik, sekian dari Pak Anwar. Jumpa lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dahulu. Baik, semuanya tabuk sikap. Saya siap, khusyu'an, tumakninatan, tu'aan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, see you next time ya. Ila liqa.